Oke teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di channel ini. Pada kesempatan ini saya ada di rumah pelanggan, akan melaksanakan pemeriksaan terhadap mesin cuci ini. Ini menurut informasi katanya pengiringnya tidak berputar. Oke, jadi kita cek dulu ya, analisa apa saja yang menjadi permasalahannya sampai mesin ini tidak bisa berputar. Oke, jadi langsung saja, ini colokannya sudah terhubung ke sumber tegangan ya. Nah ini kalau ini untuk mencuci, masih ada air sabunnya, kayaknya baru selesai dipakai ya untuk pencuciannya, berarti masih jadi kayaknya. Ini coba kita cek saja ya. Ini masih jadi ya. Kita tes untuk pengeringnya, karena sesuai yang dikatakan bagian yang bermasalahnya adalah pada bagian pengering. Coba kita tes putar. Nah ini timernya sudah jalan. Oke, ini untuk mesin cucinya tidak ada tanda-tanda berputar, berarti memang bagian pengeringnya yang bermasalah. Oke, kita langsung saja untuk melakukan pemeriksaan. Jadi untuk mesin cuci ini adalah mereknya, tipenya yang ini. Oke, langsung saja ya. Jadi kita lepaskan dulu stekernya ya di sumber tegangan. Oke, lalu saya akan memutar dulu ya untuk posisi mesin cucinya. Oke, jadi sebelumnya untuk peralatan yang akan saya pakai, ada tang kombinasi, obeng, dan alat ukur avometer. Oke, kita langsung ya, tanpa berlama-lama lagi. Oke, jadi mesin cuci ini saya akan balikkan dulu arahnya. Oke, begini cukup ya. Jadi siapkan obengnya. Kita akan membuka bagian-bagian dari mesin cuci ini. Nah di sini terdapat 1, 2, 3 ya, ada 3 baut ya. Jadi kita buka untuk baut-bautnya. Oke, cara melepas tutup belakang ini, setelah dibuka baut-bautnya, tinggal dicabut saja, ditarik ya. Ini ditarik semua. Nah baru diangkat ke atas seperti ini. Oke,
di sini kita sudah bisa melihat bagian dalam dari mesin cuci ini. Oke, penampakannya seperti ini ya guys. Nah, jadi di sini ada dua motor. Ini untuk motor pencucinya, ini untuk motor pengeringnya. Jadi kita akan memfokuskan pengecekan kita pada bagian pengeringnya, mulai dari motor. Baru di sini ada kapasitor. Aman. Masih dalam pengecekan. Boleh lumut lu. Sampai pancing. Boleh lumut. Oke, siap. Oh. Masih sementara record. Potong ke sana. Oh, enggak apa-apa. Biar si DP tambahan dang. Oke guys. Oke, semoga dapat ikan banyak. Oh, baru ambil DP umpan. Oke, ya ada iklan sejenak ya guys. Dan kita lanjut. Ada kapasitor yang akan kita cek. Baru ada bagian-bagian lain juga. Ini di bagian bawahnya. Jika bagian bawah tidak ada masalah, nanti kita fokus pengecekan di bagian atas. Nah, di sini teman-teman saya akan mengajarkan cara agar supaya lebih mudah teman-teman untuk mengecek kerusakan pada mesin cuci yang bermasalah. Nah, di sini sebenarnya jika teman-teman lihat ada gambar diagramnya ya. Ini sebenarnya sangat membantu jika teman-teman baru belajar untuk servis mesin cuci. Nah, di wiring diagram ini teman-teman bisa lihat jalur-jalurnya mulai dari sumber tegangan. Nah, dia melewati ini fuse, kemudian untuk ke bagian pencucian dia lewat timer wash, timer pencuci ya. Nah, di sini ada 3 kabel. Satunya masuk ke timer wash, kemudian keluarnya 2 kabel yang akan menuju ke kapasitor dan motor. Kemudian di sini juga dari sumbernya terjumper ke timer spin ray atau timer pengering. Nah, baru dia keluar dari timer terhubung ke lead switch. Lead switch ini ialah saklar pintu, yaitu tutup dari pengering. Biasanya kalau kita buka kemudian kita operasikan, motornya tidak akan berputar karena di sini dipakai komponen lead switch atau saklar pintu ya. Nah, keluar dari saklar pintu dia akan menuju ke kapasitor dan satunya ke gulungan motor. Oke. Dan kabel satunya lagi dari kapasitor terhubung ke gulungan motor. Dan netralnya di jumper bersama-sama kedua motor ini dan terhubung ke netral sumber. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi tinggal kita fokuskan pengecekan kita di bagian pengering. Jadi hal-hal yang harus kita cek di sini, kalau mulai dari bawah ini berarti kalau lihat pada gambar, nah kita akan fokuskan pengecekan kita di bagian motor pengering, kemudian ada kapasitor, saklar pintu atau lead switch, dan timer pengering atau spin right timer. Tinggal kita cek komponen-komponen ini. Oke. Jadi kembali kita lihat di bagian bawah. Oke. Biasanya saya langsung fokus di kapasitornya. Oke, langsung fokus di kapasitor. Kita cabut saja ya. Oke, teman-teman lihat ini kapasitornya nilainya 11 mikro plus 3 mikro. Jadi 11 mikro ini untuk dipakai di motor pencuci dan 3 mikronya untuk motor pengering. Nah, jadi kita cek yang di 3 mikronya. Untuk 3 mikro teman-teman bisa lihat di sini kabelnya gray dan purple. Gray abu-abu,
purple itu ungu. Jadi kabel abu-abu dan ungu. Kita lihat. Nah, ini. Jadi kita fokus saja di dua kabel ini. Oke. Biasanya saya supaya tidak perlu membongkar kabel-kabel ini, biasanya saya langsung potong kedua kabel ini ya. Sebenarnya kalau teman-teman mau tidak merusak kabelnya, bisa buka ini saja, tinggal cek di dalamnya. Tapi kalau saya biasanya langsung saya potong saja ya untuk dua kabel ini. Ini untuk kerusakan di bagian pengering. Kalau di bagian pencuci berarti teman-teman harus lihat kapasitor yang menuju ke pencuci. Biasanya kapasitor yang menuju ke pencuci itu, motor pencuci itu lebih besar nilainya dibandingkan kapasitor yang menuju ke bagian pengering. Nah, kalau teman-teman bisa, supaya lebih jelas, bisa lihat di gambarnya. Ini saya akan ajarkan ya ke teman-teman. Kita kan mau cek yang bagian kapasitor bagian pencuci. Nah, di sini kapasitor, bisa teman-teman lihat kabelnya yang menuju kapasitor itu purple dan gray, ya kan? Sama kan teman-teman? Jadi supaya lebih jelas. Mungkin karena baru ada yang baru belajar, mungkin masih kebingungan. Kalau masih ada gambar ini bisa dijadikan patokan untuk kita membaca jalur-jalurnya. Oke, jadi purple dan gray atau ungu dan abu-abu. Oke. Kita lanjut ya. Jadi langsung kita putus. Misalkan diputus jangan sama panjang, supaya ketika disambung sebentar, supaya kalau disambung sebentar tidak mudah bersentuhan seandainya terjadi kegagalan isolasi. Jadi buat potongan yang tidak sama panjang ya, kurang lebih beginilah. Oke, baru kita cek kapasitornya. Jadi harus dikupas ya teman-teman. Kita kupas bagian kabel yang ke kapasitor. Oke, kita memerlukan alat ukur avometer. Nah, di sini saya punya yang digital. Jadi kita atur selektornya di bagian ohm, mengukur tahanan atau resistor. Ini kapasitor dan dioda. Karena kita mengukur kapasitor, jadi tinggal kita rubah menunya di select. Ini untuk alat ukur seperti saya ya, yang punyanya saya ini seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat ini simbol dioda. Nah, ini NF atau nanofarad untuk mengukur kapasitor. Oke. Ya. Nah, enggak. Baru udah mau tes ini. Nah, kita cek kapasitornya. Nah, itu udah putus. Oh, udah buka. Oh ya, udah seputus nih dia. Oke, mungkin kurang jelas ya. Nah, seperti ini. Oke, kita lihat apakah kapasitornya ada nilainya. Nah, di sini terbaca 3,3 mikro. Berarti masih sesuai ya, untuk kapasitor di sini 3 mikro. Berarti kapasitornya masih bagus. Ini 3 mikro. Sesuai yang terbaca tadi 3,3 mikro. Berarti kapasitornya masih bagus. Sekarang kita kupas yang kabel satunya. Yang ini akan menuju ke motor ya. Ini kita akan tes untuk gulungan motornya.
Oke, jadi kalau teman-teman menggunakan avometer di analog yang masih memakai jarum, cara mengecek kapasitor. Jadi ini kapasitornya, ini kedua kabelnya. Kalau menggunakan avometer analog, ketika dites begini, jarumnya naik langsung turun lagi, itu berarti kapasitornya masih bagus. Jadi patokannya di jarum, ketika dia naik dan langsung turun, berarti kapasitornya masih bagus. Itu bisa dipilih di pengukuran bagian tahanan atau ohm, ini simbol ohm. Kemudian atur di skala nilai yang paling rendah. Oke, itu untuk avometer analog. Nah, kita lanjut mengukur untuk tahanan pada gulungan motornya. Nah, kita atur pada pengukuran tahanan atau ohm. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini ada kumparan utama dan kumparan bantu. Untuk kedua kabel ini, dia terhubung di ujung kumparan utama dan ujung kumparan bantu. Jadi kita tes. Ini dia seharusnya nilainya 2 kali lipat ya. Coba kita tes. Nah, di sini terbaca 227 ohm. Oke, kita tes untuk sebelumnya teman-teman lihat sini saja supaya bisa lebih jelas. Tadi yang saya ukur ini kabel gray dan kabel purple atau kabel abu-abu dan kabel ungu. Ini yang terhubung ke gulungan motor. Nah, ini tadi terbaca 200-an ohm ya. Ini dua. Nah, sekarang kita ukur kabel gray dengan kabel netral. Di sini warna black. Bisa langsung ke colokan saja, sebentar kita tes ya. Nah, baru kabel purple atau kabel ungu dengan kabel black, kabel sumber. Caranya bagaimana? Seperti ini. Oke, jadi kita fokus lagi dua kabel yang ungu dan abu-abu ini ya. Ini yang menuju ke motor. Oke, berarti kita ambil stekernya atau colokan mesin cuci ini. Oke, berarti satunya di kabel ungu, satunya di salah satunya. Kita cari yang akan terbaca nilainya. Nah, kalau ini, oke, ini ada, ini pasti tidak. Oke ya, ini tidak, ini bukan ini ya, yang terbaca di sini. Oke, di sini terbaca 69 ohm. Nah, berarti untuk motornya, untuk gulungan kalau purple di sini purple ini yang mana stekernya? Di sini terbaca 70 ohm. Intinya nilai tahanan yang terbesar itu ialah nilai kumparan utama. Berarti ini 70 ohm. Kita lihat yang kabel abu-abu. Nah, ini 160 ohm. Kabel abu-abu ini adalah kabel yang terhubung ke gulungan atau kumparan utama motor spin. Oke ya, terbaca 160 ohm dan 69 atau sekitar 70 ohm. Nah, berarti untuk motornya juga masih berfungsi ya. Untuk gulungannya seharusnya tidak ada masalah untuk motornya. Nah, tadi pas saya tarik-tarik kabelnya, saya dapati ini labrang ternyata sudah lepas. Nah, pas saya tarik begini tadi, ini labrang sudah lepas. Ini fungsi labrang ini untuk bagian pengereman. Nah, jadi motornya tidak mungkin berputar ketika remnya tidak dilepas. Jadi fungsi labrang ini, nah nanti ketika pintunya dibuka, pintunya ditutup, maka ini akan tertarik sehingga remnya akan terlepas. Nah, tapi ini
tidak sengaja tadi saya sentuh, dia langsung lepas. Saya mulai curiga di bagian pengeremannya. Jadi saya akan mencoba untuk melepas saja remnya. Nih, remnya saat ini motornya. Nah, ini bagian labrang nanti jika ditarik, ya kan, dia akan melepas bagian rem. Dia akan melepas rem yang terkoppel dengan rotor atau as motornya. Nah, itu juga bisa menjadi penyebab motor tidak bisa berputar. Oke ya, kita coba saja. Oke, saya singkirkan dulu untuk peralatan ini. Nah, seandainya tadi labrangnya saya dapat lebih dulu, ini tidak perlu saya putus, tapi sudah terlanjur diputus kabelnya, ya tidak masalah. Beginilah untuk langkah-langkah pengujian mesin cuci yang rusak, khusus untuk pengeringnya. Sebenarnya untuk kerusakan bagian motor juga sama saja sih, tinggal kita lihat jalurnya. Oke, jadi kita sambung lagi kabel yang sudah diputuskan tadi, dan saya akan tes. Oke, berarti ini saya akan lepas ya untuk remnya, karena ini labrangnya sudah putus. Jadi saya akan buat remnya tidak berfungsi. Seandainya dia jadi, nanti pengering ini tidak menggunakan rem lagi. Ini barang ini biasa buat motornya hangus. Untung motornya tadi ketika diukur masih ada nilai tahanannya. Berarti menurut pengalaman saya, motornya masih bisa dipakai. Mudah-mudahan ya. Kita coba sebentar. Biasanya kalau remnya rusak terus dipaksa pengeringnya tidak dimatikan, pas dipasang mesinnya tidak berputar, lalu dibiarkan begitu saja, bisa-bisa spoolnya akan atau gulungannya akan panas sampai hangus. Bisa-bisa seperti itu ya. Tapi kita akan coba saja nanti sebentar apakah ini masih berfungsi atau tidak. Nah, cara melepasnya, teman tinggal buka yang bagian ini ya. Nah, ini tinggal dilepas saja supaya remnya tidak berfungsi lagi. Oke, saya lepas dulu ya, karena untuk sudut pandangnya atau susah ya jika tripodnya terlalu tinggi. Nanti kalau sudah terlepas baru saya tunjukkan lagi. Oke, main tahan akang dulu. Oke, ini remnya sudah saya lepas. Langsung saja ya kita tes. Hubungkan ke sumber tegangan. Mudah-mudahan ini masih berfungsi. Kalau tidak berfungsi berarti kita cek lagi pada bagian yang lain. Oke. Mana spin ini? Iya, ternyata betul ya guys. Ternyata yang membuat motornya tidak berputar
karena ditahan oleh remnya. Ini karena remnya sudah putus, ini labrangnya sudah putus. Itulah yang membuat remnya dia menahan as dari motor pengeringnya, sehingga tidak bisa berputar. Untung saja pemilik mesin cuci ini tidak memaksa sumbernya masuk terus, maksudnya dibiarkan terus menerus sumbernya masuk ke motor. Jikalau demikian bisa membuat motornya akan hangus. Nah, komponen utama pada mesin cuci adalah pada motor-motor ini. Jadi jika motornya sudah rusak, nah itu biayanya besar sekali. Kalau di kami ini untuk motornya pengering berkisar di harga 250 sampai 300-an. Sedangkan untuk motor pencuci harganya sekitar 300 sampai 350-an. Jadi cukup mahal ya jikalau harus mengganti motornya. Oke teman-teman, karena kerusakannya sudah ditemukan, nah jadi langkah selanjutnya saya tinggal akan memasang kembali untuk kabel-kabelnya. Ini diisolasi dan akan memasang tutup belakangnya. Jadi supaya tidak terlalu panjang videonya, saya akan akhiri video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan jikalau masih ada yang bingung, bisa langsung bertanya di kolom komentar. Sebisa mungkin apa yang saya tahu akan saya bantu menjawabnya. Oke, jangan lupa like, komen, serta subscribe ya, supaya saya lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten seputaran listrik. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu di video-video saya selanjutnya.